Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cap putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan pandaran sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal. Iya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini, dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, tanah. Hadis riwayat Muslim nomor 2996. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 21516. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj adalah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Makmur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Makmur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hadis riwayat Bukhari 3207 dan Muslim 164. Artinya jumlah malaikat itu sangatlah banyak, lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Para malaikat pemikul arsy terkenal dengan nama Hamalat al-Arsy, berjumlah 4 malaikat. Setelah kiamat akan bertambah menjadi 8 malaikat, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Izrail, dan Hamalat al-Arsy. Di dalam Al-Quran juga disebutkan para malaikat ini. Dalam surat Al-Haqqah 69 ayat 17, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Haqqah ayat 17. Wujud Hamalat al-Arsy. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari seorang sahabat Jabir bin Abdillah, wujud para malaikat pemikul singgasana Allah sangatlah besar, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan burung terbang selama 700 tahun. Dikatakan pula dalam hadis bahwa Hamalat al-Arsy memiliki sayap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan Jibril dan Israfil. Dikatakan bahwa Hamalat al-Arsy memiliki sayap sejumlah 2.400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Sedangkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani, seorang wali besar dari tanah Jawa, mengatakan bahwa mereka adalah tingkatan tertinggi para malaikat, dan malaikat yang pertama kali diciptakan, dan mereka berada di dunia sebanyak 4 malaikat, dan pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat dengan bentuk kambing hutan. Jarak antara telapak kakinya sampai lututnya sejauh perjalanan 70 tahun burung yang terbang paling cepat. Adapun sifat dari arsy dikatakan bahwa arsy adalah makhluk yang paling besar dalam penciptaan. Dan setiap harinya arsy dihiasi dengan 1000 warna daripada cahaya. Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk Allah Ta'ala yang sanggup memandangnya. Dan segala sesuatu seluruhnya di dalam arsy seperti lingkaran di tanah lapang. Dikatakan, sesungguhnya arsy merupakan kiblat para penduduk langit, sebagaimana Ka'bah sebagai kiblat penduduk bumi.
Sebelum bertutur tentang malaikat Hamalatul Arsy, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat, membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul arsy, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga tempat anting pen dengan pundaknya sejauh 700 perjalanan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4727. Salah satu dari pemikul arsy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arsy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Ya ilahi ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikatmu. Pemuji akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya. Mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Mudah-mudahan dengan mentadaburi makhluk Allah, Hamalatul Arsy alaihi salam, membuat kita semakin takut dan taat kepada Allah. Kita hayati kebesarannya dalam takbir salat kita, karena dialah Al-Akbar. Kita agungkan dia dalam ruku-ruku kita, karena dialah Rabb Al-Azim. Kita tinggikan dia dalam sujud-sujud kita, karena dialah Rabb Al-A'la. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.